akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fianda Diva Purnama. Saya Nabila Satia Fitri. Saya Armina Wardi. Saya Kalisa Zahra Niasola. Saya Parta. Saya Muhammad Rida Namajus Tadirja. Pertama, pengertian ancaman. Ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman bisa berbentuk tindakan fisik atau non-fisik, baik secara terang-terangan atau secara tertutup. Ancaman bagi integrasi nasional tersebut datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Pertahanan negara disebut juga pertahanan nasional, adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan keamanan merupakan istilah yang secara sederhana dapat dimengerti sebagai suasana bebas dari segala bentuk ancaman bahaya, kecemasan, dan ketakutan. 2. Ciri-ciri ketahanan nasional adalah sebagai berikut. A. Merupakan kepentingan atau persyaratan utama bagi negara. B. Difokuskan untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mengembangkan kehidupan. C. Ketahanan nasional tidak hanya diwujudkan dalam daya tahan dan kekuatan bangsa, tetapi juga sebagai kondisi dinamika yang berisi keuletan dan ketangguhan bangsa untuk mengembangkan kekuatan. D. Didasarkan pada ajaran Astragatra 8 Gatra Kehidupan Nasional. E. Wawasan nasional mengarahkan ketahanan nasional. 3. Pengertian ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan adalah ancaman yang mencakup terhadap integrasi bangsa yang perlu kita waspadai, yang mengancam segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dapat berasal dari luar maupun dari dalam negeri. 4. Faktor penyebab ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. 1. Kurangnya penerapan dan penegakan hukum dan HAM. 2. Kurangnya penerapan keadilan. 3. Adanya suatu kelompok yang bertujuan untuk memecah bangsa Indonesia. 4. Kurangnya persiapan pelaksanaan otonomi daerah. 5. Lambatnya pemulihan ekonomi. 6. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing. 7. Kemunculan di bawah para penegak hukum. 8. Ketidakmerataan pembangunan dan hasil-hasil pembangunan menimbulkan berbagai rasa tidak puas dan keputusasaan di masalah SARA. 5. Faktor internal dan eksternal ancaman pertahanan dan keamanan negara. 1. Faktor internal. Aksi teror, misalnya kejadian teror bom di Sarina yang dilakukan oleh warga Indonesia sendiri. Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara individu atau kelompok organisasi yang memiliki kedudukan yang sama atau setara. Contohnya tawuran antara mahasiswa fakultas teknik dengan mahasiswa fakultas hukum. Sabotase, yaitu tindakan pengerusakan rencana terhadap kelengkapan negara. Aksi kekerasan yang berbau SARA biasanya terjadi karena adanya negositas seseorang atau kelompok orang yang dilakukan dengan jalan kekerasan. Gerakan separatis, yaitu gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri, misalnya usaha pelepasan timur-timur dulu ke pemerintahan KBB. Pemberontak bersenjata, misalnya pemberontakan G30 SPKI. Pengerusakan lingkungan. 2. Faktor eksternal. Agresi, yaitu penyerangan militer terhadap suatu negara, pelanggaran wilayah oleh negara lain, spionase atau mencari dan mendapat rahasia militer dari negara lain, sabotase, yaitu tindakan pengrusakan terencana terhadap kelengkapan negara, aksi teror dan jaringan internasional, yaitu teror yang dilakukan oleh orang atau kelompok luar negeri kepada suatu negara. 6. Cara mengatasi ancaman. 1. Ancaman dari dalam. Perang antar suku. Melakukan mediasi terhadap pihak yang bertikai dengan mempertemukan perwakilan setiap pihak yang bertikai. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya perdamaian dan kerugian adanya pertikaian.
pemerataan pembangunan agar tidak terjadi kecemburuan antar suku. B. Korupsi. Menanamkan jiwa anti korupsi diikuti dengan peningkatan iman dan takwa. Menciptakan pemerintahan bersih dan berwibawa serta bebas KKN. Melakukan pengawasan yang ketat pada jalannya pemerintahan terutama bidang keuangan. C. Terorisme. Meningkatkan rasa nasionalisme, penarikan peredaran persenjataan yang dimiliki masyarakat sipil, melaporkan warga yang diduga teroris. D. Pemberontakan. Mengakui bersamaan derajat dan HAM, meningkatkan rasa nasionalisme dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan sejarah perjuangan Indonesia dalam merebut NKRI. Meningkatkan keamanan dari pusat hingga satuan terkecil daerah sesuai prinsip. 2. Ancaman dari luar. A. Agresi militer. Menjalin hubungan persahabatan antar negara, meningkatkan peralatan pertahanan militer dan pertahanan nasional diiringi dengan peningkatan dari kualitas TNI sebagai inti dari sistem hankam rata. Selalu waspada terhadap segala yang dapat membahayakan keutuhan NKRI. B. Penerobosan wilayah. Mengadakan patroli secara rutin pada daerah rawan penerobosan. Bangun pos-pos pertahanan dan perjelas tempat batas yang kuat. Mensejahterakan penduduk di wilayah perbatasan agar tidak bergantung pada negara lain. C. Spionase. Meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme. Yang kedua, meningkatkan keimanan para pemimpin dan pejabat negara. Dan yang ketiga, tetap waspada terhadap segala ancaman yang mungkin terjadi. Kesimpulan, ancaman adalah usaha yang bersifat membuat atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara situasional melalui tindak kriminal atau politis. Undang-Undang RI tahun 1945 pasal 30 ayat 1 mengamanatkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam urusan pertahanan dan keamanan negara. Pasal tersebut menyatakan dengan jelas bahwa pertahanan keamanan negara merupakan kewajiban warga negara yang merupakan kehormatan yang harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk mengatasi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang datang dari luar maupun dari dalam. Persoalan siapa yang harus bertanggung jawab untuk menjawab ancaman keamanan tertentu menjadi rumit dan politikal. Rumit karena perkembangan konsep dan ketidakpastian setelah berakhirnya perang dingin dan politikal. Karena landasan konstitusional, sejarah maupun realita politik bisa menjadi kekuatan inersia untuk membangun pola pembagian kerja bagi. Di dalam pertahanan negara seluruh elemen masyarakat, mahasiswa dan lainnya juga sangat berperan penting dalam rangka atau ikut serta dalam mempertahankan pertahanan dan keamanan negara agar tetap terjaga dari ancaman luar supaya kehidupan di suatu negara itu menjadi lebih sejahtera dan damai. Sekian presentasi dari